Media Italia Tuttosport membuat spekulasi bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir berniat mengganti pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Tuttosport menuliskan pelatih baru timnas Indonesia diharapkan tiba sebelum timnas Indonesia menghadapi Australia dan juga Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan juga 25 Maret 2025. Erick Thohir ingin mendatangkan pelatih asal Eropa untuk memberikan gebrakan. Pelatih anyar ini diharapkan sudah memimpin timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Erick Thohir sangat berambisi meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Tulis Tuttosport pada Senin 30 Desember 2024. 2 hari berselang atau tepatnya pada Rabu 1 Januari 2025, Sinteyong memanjatkan doa. Dalam unggahannya di Instagram @sinteyong7777, berharap di tahun 2025 semua followersnya bisa semakin bahagia dan juga sukses. Ia juga meminta doa agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Selamat tahun baru semuanya, semoga semuanya bisa jaga kesehatan, lebih bahagia dan sukses di tahun 2025. Mohon dukungan penuh agar Indonesia lolos ke World Cup. Tulis Sinteyong di akun Instagramnya @sinteyong7777. Ya, satu yang pasti apa yang telah diberikan oleh Sinteyong kepada publik sepak bola tanah air layak untuk diapresiasi. Sinteyong rela kehilangan waktu bersama keluarganya di Korea Selatan demi memajukan sepak bola tanah air. Berkat bantuan program yang jelas dari PSSI, Sinteyong pelan-pelan mengantarkan timnas Indonesia mulai bersaing di level Asia. Bukti mudahnya adalah lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 dan juga 2027 plus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiprah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga tidak bisa disepelekan. Hingga matchday ke-6, skuad Garuda duduk di posisi ketiga dari 6 peserta dengan raihan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Berhubung masih ada 4 laga tersisa, peluang timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026 masih terbuka. Kemudian sesuai jadwal timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025, kemudian menjamu Bahrain 25 Maret 2025, kedatangan China 5 Juni 2025, dan terbang ke kandang Jepang 10 Juni 2025. Jadi, apakah timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Miss Girls tak dibawa oleh FC Twente melakukan pemusatan latihan atau TC musim dingin ke Jerman. Apa gerangan yang terjadi? Tak hanya Miss Girls, FC Twente juga tidak membawa 2 pemain lain. Mereka adalah Anas Salaheddin dan juga Younes Taha. Ketiganya akan tetap melakukan latihan secara individu di Belanda. Ya, menurut laporan Twente Insight, ketiga pemain tersebut ditinggal karena harus melakoni pemulihan cedera dan juga masalah kebugaran. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengamat klub FC Twente Leon ten Voorde. Miss Girls dan Anas Salaheddin akan tetap di NSKD untuk menjalani pemulihan. Younes Taha juga belum cukup fit untuk berpartisipasi, tulis laporan Twente Insight dinukil pada Jumat 3 Januari 2025. Oleh karena itu, Hilgers, Salaheddin, dan Taha tidak akan bergabung dalam kamp pelatihan, sambung laporan tersebut. Ya, oleh karena itu ketiganya dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan persahabatan melawan Werder Bremen. Pertandingan itu akan digelar di Weserstadion-Platz 11, Bremen, Jerman pada Minggu 5 Januari 2025. Miss Salaheddin dan Taha akan tetap berada di Belanda untuk menjalani pemulihan dan latihan secara individu. Sebagai gantinya, pelatih Josep Posting membawa sejumlah pemain muda ke Jerman. FC Twente tentunya ingin melanjutkan tren positif mereka setelah sempat bertengger di 5 besar klasemen sementara Liga Belanda 2024-25. The Tigers kini menghuni posisi ke-6 dengan koleksi 31 poin. Sementara mereka juga harus bersaing di kompetisi lainnya seperti KNVB Cup dan juga Liga Eropa 2024-25. FC Twente berhasil menembus babak 16 besar KNVB Cup. Sedangkan di Liga Eropa, mereka masih menyisakan 2 pertandingan di fase Liga. Nathan Chuaon tidak pernah mendapatkan stabilitas di Swansea City lantaran pelatih selalu berganti. Nathan Chuaon bersiap menyambut pelatih kelima sejak tiba di Swansea City pada musim lalu. Bek kiri timnas Indonesia itu memang minim bermain di kasta kedua Liga Inggris, tetapi bukan sepenuhnya salah dirinya. Menginjak 1,5 musim bersama The Swans, ia hanya mencatatkan 3 penampilan. Seluruhnya dicatat pada Agustus 2024.
Angka minim tersebut juga sedikit banyak disebabkan seringnya Swansea berganti pelatih. Gonta-ganti pelatih membuat mantan klub Premier League itu kehilangan konsistensi dari tepi lapangan. Musim lalu hanya dalam 6 bulan pertama 2023-24, Nathan dilatih 3 orang yang berbeda. Pelatih pertamanya yaitu Michael Duff yang dipecat pada Desember 2023. Swansea kemudian dipimpin oleh caretaker bernama Alan Sheehan selama 1 bulan. Pelatih permanen baru tiba pada Januari yaitu Luke Williams yang bertahan hingga sekarang. Salah satu aksi pertama yang dilakukan oleh Luke Williams adalah mengirim Nathan ke Heerenveen sebagai pemain pinjaman. Ini belum genap 1 tahun Williams bekerja di Liberty Stadium saat Nathan sudah kembali dari pinjaman sang pelatih gundul diisukan pergi. Williams menjadi kandidat kuat pelatih baru West Brom yang bertengger lebih tinggi di klasemen divisi Championship. West Brom baru saja ditinggal oleh pelatih Carlos Corberán yang menerima pinangan Valencia di Liga Spanyol. William tidak menegaskan ia akan bertahan di Swansea dan bisa jadi akan segera hijrah ke West Brom. Kejelasan yang dimaksud barangkali adalah setidaknya bagi Williams bekerja di klub lebih besar seperti West Brom. Jika William pergi maka Nathan akan menyambut pelatih kelima dalam tempo singkat. Masa depan Nathan bisa jadi akan lebih cerah bersama pelatih baru, tetapi situasi sudah terlanjur buruk baginya. Pemain 23 tahun tersebut hanya berstatus cadangan mati dan media lokal Wolves Online sudah meminta pihak klub untuk menjualnya. Ole Roumanie sedang menunggu masa sidang DPR RI untuk menuntaskan proses naturalisasi menjadi pemain Indonesia. Jalan Ole Roumanie menjadi warga negara Indonesia masih panjang. Sembari menunggu kelanjutan naturalisasi, penyerang 24 tahun tersebut mengambil langkah penting dalam karir klubnya. Roumanie kini sedang menyelesaikan proses transfer dari FC Utrecht menuju Oxford United di kasta 2 Liga Inggris. Pihak Oxford United disebut mengeluarkan biaya transfer sebesar 2 juta euro atau sekitar 3,3 miliar rupiah. Kepindahan itu terasa signifikan sebab Oxford United dimiliki 2 konglomerat Indonesia, yakni Anindya Bakri dan juga Erick Thohir. Nama kedua juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, pihak yang berkepentingan menaturalisasi Roumanie. Roumanie berpindah ke Inggris sebagai pemain berkewarganegaraan Belanda, tetapi status itu bisa berubah dalam waktu dekat. Erick Thohir sudah bertemu dengan Roumanie sejak November yang lalu untuk melakukan salaman sebagai tanda informal naturalisasi. Sang striker juga sudah menonton pertandingan timnas Indonesia, yakni ketika melawan Jepang di Jakarta pada tanggal 15 November silam. Adapun proses naturalisasi Roumanie kini sedang menunggu masa sidang DPR RI. Para anggota dewan kini sedang reses atau kembali ke daerah pemilihan masing-masing. Tunggu saja, santai saja, ujar anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pada Desember. Kan lagi ini DPR pun lagi reses kan, sampai tanggal 20 Januari. Jadi ya kita tunggu saja, ucapnya. Lagian kita itu Australia kita kapan? 20 Maret, batas kita tanggal 13 Maret untuk pendaftaran pemain-pemain. Yang pasti kita akan usaha terus, jelas Arya Sinulinga. Ya, jadi bisa dipastikan Roumanie akan berstatus sebagai pemain Indonesia sebelum Liga Inggris 2024-25 berakhir. Ia akan menjadi pemain kedua asal Indonesia di Oxford United, menyusul Marcelino Ferdinand. Pelatih baru Oxford United yakni Gary Rowett menyatakan timnya tak keberatan merekrut pemain dari belahan dunia yang berbeda. Anda mencari pemain terbaik sebisa mungkin, tutur Rowett. Ini adalah permainan global. Jika Anda bisa menemukan pemain dari belahan dunia berbeda, transfer bisa dilakukan. Jelasnya, ya patut untuk ditunggu kolaborasi Marcelino dan juga Roumanie saat menjelajah lapangan kasta kedua Liga Inggris. Klub yang dibela oleh Calvin Verdong yakni NEC Nijmegen kemungkinan bakal mendapatkan kompensasi jika Ole Roumanie hijrah ke Oxford United pada bursa transfer Januari 2025. Media Belanda telah mengabarkan bahwa Ole Roumanie disebut oleh Oxford United. Proses transfer pemain berusia 24 tahun tersebut sudah hampir selesai dan Ole Roumanie bakal ditebus oleh Oxford United dengan nilai 33 miliar rupiah atau 2 juta euro. Calon striker timnas Indonesia tersebut juga membawa berkah bagi klub lamanya. Salah satunya adalah NEC Nijmegen. Dikutip dari Forza NEC Nijmegen mendapatkan dana segar hasil transfer dari Ole Roumanie. NEC Nijmegen bakal mendapatkan uang senilai 70.000 euro atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Sebagai informasi, Ole Roumanie merupakan alumnus Akademi NEC Nijmegen. Karena Roumanie menyelesaikan karir usia muda di NEC, tulis Forza NEC. Tim Nijmegen berhak menerima sebagian kecil dari jumlah transfer. Nilai tunjangan masa pelatihan itu sebesar 70.000 euro. Lanjutnya, ya Ole Roumanie mengawali karir profesional bersama NEC Nijmegen.
Dirinya sempat dipinjamkan ke Willem II pada 2021-22, kemudian oleh hijrah ke Emmen dulu pada awal musim 2022-23. Namun dirinya hanya bergabung selama semusim dan juga pindah lagi ke FC Utrecht pada awal musim 2023-24. Kemudian jika bergabung ke Oxford United, Ole Roemeny bakal bereuni dengan mantan rekan setimnya. Ole Roemeny bakal kembali berjumpa dengan Hidde ter Aves. Hidde ter Aves satu tim dengan Ole Roemeny pada musim lalu sampai ditebus oleh Oxford United pada awal musim 2024-25. Selain itu, Ole juga bakal satu tim dengan gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Federasi Sepak Bola Arab Saudi memberikan kepercayaan kepada Hervé Renard meski timnas Arab Saudi gagal total di Piala Teluk 2024. Kabar tersebut disampaikan oleh media internasional berbahasa Arab Awasat.com. Meskipun tersingkir dari turnamen, Federasi Sepak Bola Arab Saudi masih memiliki kepercayaan kepada staf teknis dan administratif yang dipimpin oleh pelatih Prancis Hervé Renard, tulis Awasat. Kepercayaan ini berasal dari pentingnya babak berikutnya dan upaya untuk mencapai tujuan utama Piala Dunia, tulisnya. Disebutkan bahwa Hervé Renard akan memberikan laporan teknis usai Arab Saudi tampil di Piala Teluk. Laporan itu melingkupi penilaian kinerja para pemain dan tentang persiapan serta kinerja kolektif. Hal itu akan menjadi landasan untuk mengatasi masalah dan juga memperkuat hal yang telah baik untuk persiapan sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi tersingkir di Piala Teluk 2024 setelah kalah dari Oman di semifinal. Mereka kalah dengan skor 1-2 di Sulay Bikhat Stadium, Kuwait 31 Desember 2024. Hervé Renard menyadari kelemahan timnya setelah terhenti di babak semifinal. Kelemahannya ialah masalah pertahanan yang tak kokoh. Kami kekurangan kekuatan bertahan. Kami seharusnya berjuang dan berkorban lebih banyak. Kami kebobolan 8 gol, mustahil memenangkan kejuaraan saat kebobolan 8 gol. Kami harus lebih kuat di masa mendatang jika ingin sukses di kualifikasi Piala Dunia. Tidak memberi lawan banyak peluang dan lebih kuat di sisi pertahanan, ujar Renard. Sementara itu, Arab Saudi menyisakan 4 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim yang berjulukan The Green Falcon itu akan melawan China di kandang sendiri pada 20 Maret 2025. Setelah itu, mereka bertandang ke markas Jepang pada 25 Maret 2025. Kemudian Arab Saudi bertandang ke Bahrain 5 Juni 2025. Terakhir mereka menjamu Australia pada 10 Juni 2025. Situasi Pratama Arhan kini dihadapkan pada 2 pilihan, yakni tetap berkarir abroad sebagaimana kontrak dengan mertua atau kembali ke PSIS Semarang sebagaimana klausulnya saat meninggalkan Laskar Mahesa Jenar dulu. Pratama Arhan resmi menganggur per 1 Januari 2025 setelah dilepas oleh Suwon FC. Hal ini memang sudah sesuai prediksi, lantaran Pratama Arhan sangat minim menit bermain. Bersama dengan Suwon FC, Arhan hanya mencatatkan 4 menit bermain dengan koleksi 1 kartu merah. Dan saat ini, publik Indonesia menanti pelabuhan selanjutnya si pemilik lemparan dalam mematikan itu. Bagi Arhan ada 2 pilihan untuk melanjutkan karirnya. Yang pertama adalah tetap berkarir abroad sebagaimana yang ada dalam kontraknya dengan mertua. Ya, mertua Pratama Arhan yakni Andre Rosiade pernah berujar Desember 2024 yang lalu bahwa menantunya masih akan berkarir abroad. Ia juga menampik Arhan akan bergabung dengan klub yang diurusnya di Liga 1, yakni Semen Padang. Menurutnya saat ini Arhan masih mempertimbangkan 5 tawaran dari klub luar negeri. Sementara itu Arhan memang mengakui ada larangan kembali ke Indonesia dari sang mertua sebelum 10 tahun berkarir abroad. Benar coach, mertua bilang dilarang kembali sebelum 10 tahun, kata Pratama Arhan dalam wawancara dengan coach Justin pada Juni lalu. Ada saksinya juga istri saya, ya pokoknya 10 tahun lah. Kalau udah 30 ke atas, udah umurnya mau pensiun, lalu pulang, imbuhnya. Kemudian pilihan kedua Arhan saat ini, mau tidak mau adalah kembali ke Indonesia. Jika kontrak dengan mertuanya bisa sedikit dikesampingkan untuk mendapatkan menit bermain. Bila begitu, ia juga terikat klausul dengan PSIS Semarang sebagai klub profesional pertamanya, bahwa Arhan bakal kembali memperkuat PSIS Semarang jika ia memutuskan kembali bermain di Indonesia. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi kembali menegaskan klausul tersebut baru-baru ini. Soal Arhan, tanya agennya ya, Pak Dusan, ujar Yoyo Sukawi pada Kamis 2 Januari 2025. Mungkin Arhan sekarang masih komunikasi dengan klub luar seperti apa, kami juga tidak tahu. Yang jelas kalau dengan Pak Dusan kami terus komunikasi baik, tambahnya. Di samping itu PSIS Semarang dan juga Pratama Arhan memang memiliki perjanjian khusus sebelum sang pemain abroad ke tim Jepang Tokyo Verdy, yakni pada 2022 silam. Saat kembali ke Indonesia,
Arhan kembalinya ke PSIS sebagai tuan rumah yang telah membesarkan Arhan selama ini, kata Yoyo Sukawi. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.